Halo semuanya, halo. Aku mau cerita, aku mau storytelling perjalanan aku dari awal, dari nol belajar bahasa Jepang sampai sekarang. Yang alhamdulillahnya sudah bisa sedikit banyak tahu bahasa Jepang, tahu kotoba Jepang, tahu penulisan Jepang, dan alhamdulillahnya tahu tentang Jepang. Awalnya saya belajar bahasa Jepang itu mulai dari nol, mulai dari yang tidak tahu apa-apa bagaimana bahasa Jepang, bagaimana pelajaran bahasa Jepang, bagaimana dengan pembelajaran bahasa Jepang dan proses belajar bahasa Jepang. Dan ternyata belajar bahasa Jepang itu banyak. Belajar bahasa Jepang itu bermacam-macam. Ada hiragana, ada katakana, ada kanji, ada bunpo, ada kotoba, ada dokai, dan ada chokai, dan masih banyak yang lainnya. Yang pertama saya itu belajar hiragana. Hiragana itu abjad Jepang ya, cara penulisan dan abjadnya Jepang. Itu alhamdulillahnya saya bisa dari mulai penulisan, pembacaan, karena mulai dari nol ya, itu bisa. Katakana itu juga sama dengan abjadnya Jepang, cuma dia lebih sulit daripada hiragana. Cara bacanya juga sama, cuma cara penulisannya berbeda dengan hiragana, dan katakana ini lebih sulit daripada hiragana. Ada yang disebut dengan kanji. Biasanya jika kita menulis nama itu, jika ada kanjinya silahkan menulis dengan kanji. Jika tidak pun kita diwajibkan menulis dengan menggunakan katakana. Jadi jika kita menuliskan nama, jika nama kita ada kanji, silahkan menulis dengan kanji. Jika nama kita hanya menuliskan dengan nama biasa, silahkan menggunakan nama penulisan katakana, dan wajib penulisan menggunakan katakana jika penulisan dalam bentuk nama. Hiragana dan kanji itu biasa saja penulisannya, tidak susah, tidak ribet, dan alhamdulillahnya saya bisa belajar di hiragana dan katakana. Kanji kanji itu tidak boleh sembarang tulis, tidak boleh sembarang garis-garis, itu tidak boleh. Kanji itu mempunyai yang namanya kaki kata atau cara penulisan. Jadi cara penulisannya harus benar, harus sesuai, agar kita pun mengerti dengan artinya. Dan sedikit sulit saya kesulitan di kanji, tapi saya semangat belajar, saya semangat mempelajari kanji, cara baca kanji, cara tulis kanji, dan trik bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana cara belajar kanji dengan mudah, baik itu cara membaca, cara tulis, dan cara menghafal. Kotoba itu adalah bahasa Jepang. Misalnya pagi kotobanya apa, siang, malam, piring, gelas, tas, baju, itu kotobanya apa, atau bahasa Jepangnya apa. Misalnya selamat pagi, ohayo gozaimasu, selamat siang, konnichiwa, selamat malam, konbanwa. Misalnya tas itu kabang, topi itu boshi, hujan itu ame, terus masih banyak yang lain, itu disebut dengan kotoba, tata bahasa Jepang. Ada yang disebut dengan bunpo. Bunpo itu cara kita untuk menyusun bahasa, cara kita untuk menyusun kata-kata agar lebih mudah dalam pengucapannya. Dan sampai sekarang pun saya masih mempelajari bunpo, karena saya kesulitan di bagian bunpo, cara menyusun kalimat. Ada yang disebut dengan dokai. Dokai itu adalah cerita dalam penulisan bahasa Jepang yang kita cara bacanya, kita pengertiannya atau mengartikannya.
Dan ada cokai. Cokai itu pendengaran, kita mendengarkan bagaimana bahasa Jepang, bagaimana pengucapan bahasa Jepang. Dalam proses pembelajaran bahasa Jepang, alhamdulillahnya di hiragana, katakana, cokai, alhamdulillah saya bisa. Yang berat itu di bagian kanji, karena saya sedikit kesulitan dengan kaki kata atau cara penulisan kanji. Lalu di bagian dokai pun saya sedikit kesulitan, mungkin karena kotoba saya hanya sedikit, karena rahasia kita bisa bunpu itu dokai itu kita harus memiliki kotoba. Jadi saya harus lebih semangat untuk belajar kotoba agar kotoba saya lebih banyak dan bisa dokai. Dan kotoba itu sangat penting di dalam pembelajaran. Awal belajar bahasa Jepang itu saya bingung apakah saya bisa, apakah saya mampu belajar, tapi alhamdulillahnya saya bisa. Dan belajar bahasa Jepang itu kita harus mengambil yang namanya sertifikat bahasa, bisa itu JLPT, bisa itu GFT, dan saya mengambil yang GFT, dan alhamdulillahnya saya lulus ujian GFT. Ujian lulus GFT itu saya sangat takut sekali, saya tidak yakin akan lulus karena saya sangat sedikit mengetahui tentang bunpo dan dokai. Kanjinya pun ada, dan ujian GFT itu dia merangkum dari segalanya. Ada kotoba, ada kanji, ada bunpo, ada dokai, dan ada cokai. Dan saya paling takut di bagian kanji dan dokai karena kotoba saya sangat sedikit dan saya belum begitu mahir dan pandai di bagian bunpo. Hampir setiap malam saya belajar, saya semangat dan terlalu khawatir tentang ujian JLPT, apakah saya bisa, karena saya tahu batas kemampuan saya. Lalu alhamdulillahnya saya lulus JFT, dan karena saya ambil bagian kaigo, karena pekerjaan saya alhamdulillahnya nanti itu di bagian kaigo, jadi saya ambil kaigo. Di kaigo itu kita juga harus mengambil sertifikat yang disebut dengan SSW. SSW itu ada dua, ada SSW Indonesia dan ada SSW Nihongo atau SSW Jepang. Di bagian SSW Indonesia itu alhamdulillahnya saya lancar, saya lulus. Dan SSW Indonesia itu ternyata pertanyaannya lebih ke bagaimana naluri kita, bagaimana pemikiran kita, pandangan kita tentang kaigo dan cara perawatan lansia. Di bagian SSW Jepang yaitu bahasa Jepang, lebih ke pemahaman kita juga. Dan kembali lagi saya ketakutan, saya takut tidak bisa, saya takut apakah saya bisa lagi. Dan ketakutan pas mau JFT itu balik lagi, saya sangat takut apakah saya bisa. Dan terutama saya kan biaya sendiri, saya belajar bahasa Jepang ini dengan biaya saya sendiri, dengan uang saya sendiri. Maka dari itu saya sangat semangat dalam pembelajaran dari awal sampai sekarang. Itu sangat jatuh bangun belajarnya, dari yang tidak tahu kanji, dari yang kebingungan, alhamdulillahnya bisa sampai sekarang. Alhamdulillahnya bisa, dan saya bangkit lagi. Dan alhamdulillahnya insya Allah saya bisa bekerja di Jepang dengan kemampuan yang sudah saya mampukan.
Hai minasan. Hai minasan, konnichiwa. Kyo wa 2026年の4月の21の火曜日です。今私は話をします。私は今まで日本語を勉強しています。私はLPK に日本語を勉強しています。はじめは私は日本語を全部わからない。日本語は何ですか？日本語はどうですか？面白いですか？面白いですか？楽しいですか？大変ですか？難しいですか？どうやって日本語を勉強しますか？全部私は日本語をわからない。私は日本語を初めはできません。でも今までよかったですね。私は日本語をもわかりました。日本語は楽しいです。でも大変です。難しいです。ひらがなとカタカナ簡単です。私はできます。でも漢字と読解とっても難しい。大変。でも私はいつも頑張ってしています。私はよかったですね。GLPT とSSW も合格します。よかったです。私は日本語勉強はいつも頑張っています。日本語は難しい。私は心配です。できますか？私は日本語仕事はできますか？とても心配です。はじめは私は怖いです。多分私はできますね。私は本当にできません。でも毎日いつも私は勉強します。自分で勉強します。夜も勉強します。いつも勉強しています。日本語は漢字の書き方はできません。ちょっとできません。でも私はいつも書きました。いつも探しています。漢字はどうですか？書き方はどうですか？どうやって私は早くできます。私は漢字とっても上手になります。とっても欲しいです。だから会話も私はとっても上手になりたいです。だからいつも私は勉強しています。私も日本語を勉強しています。私は自分のお金手伝います。ちょっと心配で私のお金結構ですか？大丈夫ですか？私はできますか？日本語はできますか？でもよかったですね。今まで日本語をできますか？よかった。私はいつも勉強します。今まで日本語をできます。日本語は
難しいでも面白いです。たくさん言葉も覚えます。ちょっと読解も大丈夫です。頑張っています。日本に働くために、私はいつも日本語を頑張って勉強しています。私はとってもとっても日本に行きたいです。日本に働きたいです。じゃあみんな、日本語を勉強、いつも頑張ってですね。日本語は面白いです。私もできます。今までよかったできます。じゃあみんな、日本に会いましょうみんな。じゃあ、いつも日本語を頑張って勉強していますね。ありがとうございます。